Ya, saya ingin kita untuk mencoba melihat aplikasi secara praktis ya. Tadi juga Mas Atma sudah sedikit juga menyinggung ya. Saya cuma memberikan 3 contoh di sini saudara, karena saya tidak akan memprediksi bahwa pembahasan saya dalam 3 contoh ini akan pendek saja begitu ya. Kelihatannya tidak begitu prediksi saya, sehingga saya membatasi diri untuk mencoba memberikan 3 contoh saja, dan setelah itu nanti kita bisa berinteraksi, saudara bisa memikirkan apa ya, problema apa yang kita coba pecahkan dengan metode presuposisi. Ya, seperti itu ya saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah bergumul tentang sesuatu hal ya, di dalam pergumulan saudara, dan saudara sekarang ungkapkan untuk kita melihat solusinya di dalam apologetika pakai metode presuposisi ya. Seperti itu. Mungkin sebagai sedikit ya, tadi Mas Atma menyinggung misalnya materialisme ya. Ini sebagai pengantar awal ya, sebelum kita masuk ke poin tentang ateisme ya. Dan ini pun hanya sedikit saja yang kita akan coba sajikan hari ini ya. Materialisme tadi sudah dijawab dengan baik ya, bahwa itu sebetulnya inkonsisten di dalam dirinya sendiri ya, begitu ya. Satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga, ketika seseorang memegang materialisme yang artinya segala sesuatu hanya alam ya, segala sesuatu hanya materi ya, begitu ya. Sebetulnya materialisme, naturalisme ya, filsafat naturalisme itu ya itu sama ya. Pokoknya menurut mereka segala sesuatu hanya materi atau segala sesuatu hanyalah alam saja ya. Tidak ada hal-hal supranatural yang melampaui materi ya. Tidak ada hal-hal yang melampaui materi ya. Maka dalam filsafat naturalisme atau filsafat materialisme itu adalah hal yang tabu. Bicara metafisika ya, itu hal yang tabu ya, yang melampaui wilayah fisika begitu ya. Tetapi saudara, orang-orang materialisme ketika mengatakan segala sesuatu hanyalah alam atau segala sesuatu hanyalah materi saja, itu secara tidak langsung itu mencekik dirinya sendiri, ya, mencekik dirinya sendiri. Dan tugas apologetika presuposisi hanyalah membawa cermin untuk dihadapkan kepada wajah mereka, supaya mereka tahu betapa buruknya, betapa jeleknya, betapa hinanya, betapa telanjangnya mereka. Seperti itu saudara ya. Jadi ketika mereka berkata segala sesuatu hanya materi, tidak ada hal lain di luar materi, maka tanyakan kepada dia, kamu yang berkata segala sesuatu itu hanya materi. Ini saya pakai model diskusi yang sederhana saja ya, diskusi sederhana begitu ya. Saya tidak mau menggunakan istilah ilmiah yang terlalu tinggi saudara ya, biar lebih sederhana dipahami. Jadi tanyakan kepada dia, kamu yang berkata segala sesuatu hanya materi, tidak ada Allah, tidak ada malaikat, tidak ada yang sifatnya supranatural atau melampaui materi. Ya, kamu mengatakan segala sesuatu adalah materi. Kamu tahu tidak segala sesuatu itu yang engkau maksud segala sesuatu apa? Ya, segala sesuatu tentu alam atau segala sesuatu tentu materi. Ya, jadi di luar materi tidak ada yang lain. Nah, kalau segala sesuatu yang engkau maksud adalah materi, ya, sudahkah engkau pergi ke Mars? Sudahkah engkau menyelidiki seluruh alam semesta ini? Sudahkah engkau menyelam di dasar lautan atau menyelidiki alam semesta ini sampai tuntas? Ya. Lalu engkau menyimpulkan bahwa memang betul segala sesuatu itu hanya materi saja, tidak ada di luar materi. Nah, tentu dia akan menjawab tidak, ya. Nah, dia akan menjawab tidak. Nah, ketika dia menjawab tidak, saudara tembak dia, ya. Berarti Anda memposisikan diri sebagai sesuatu yang melampaui materi, lalu menyimpulkan tidak ada di luar materi. Jadi ini inkonsistensinya, saudara ya. Jadi seseorang yang berkata segala sesuatu hanya materi, pada saat yang bersamaan dirinya sendiri ya menjadikan dirinya sendiri adalah sesuatu hakim yang berada di luar materi untuk mengatakan tidak ada yang
tidak ada yang melampaui materi. Seperti itu, saudara. Tidak ada yang melampaui materi. Ya, karena kalau secara sederhana berarti orang ini sudah menyelidiki segala sesuatu. Tetapi itu pun tidak ya, tentu tidak ya. Artinya sudah menyelami alam semesta ini sampai ke ke ujung-ujungnya begitu ya. Tentu saja tidak ya. Dan dengan demikian sebetulnya dia sedang memposisikan diri sebagai seseorang ya yang melampaui materi, yang mengatakan tidak ada hal apapun di luar materi. Maka dengan demikian dia mencekik teorinya sendiri. Ya, dia sedang mencekik teorinya sendiri. Ya mungkin saudara coba pikirkan baik-baik ya apa yang saya sampaikan ini ya. Nah ini sebagai pengantar saudara untuk menyatakan bahwa teori apapun, ya pemahaman apapun, dogma apapun, ya atau keyakinan apapun yang bertentangan dengan keyakinan Kristen itu mustahil semuanya. Dalam bahasanya Van Til itu unintelligible. Ya. Kalau bahasa kasarnya itu tidak rasional ya. Bahasanya orang pasar itu tidak masuk akal begitu ya. Tak bisa dijelaskan. Mustahil ya. Sesuatu yang absurd ya begitu. Saudara. Apa saja ya. Nah, dan nanti ini kesempatan ya Saudara, nanti dalam tanya jawab silakan Saudara ungkapkan pemikiran siapa saja, mungkin pemimpin agama atau nabi apa yang tentu bukan nabi dalam Alkitab ya, mungkin nabi dari pihak sebelah bisa, silakan, atau dari pemikiran filsuf ateis atau filsuf siapapun yang mencoba melawan Alkitab, dan kita akan melihat nanti membawa cermin ya untuk dia melihat betapa kacaunya mukanya ya begitu ya, betapa mustahilnya pandangannya begitu. Nah sekarang mari kita melihat ateisme ya. Hanya dua hal di sini. Yang pertama mengenai eksistensi kejahatan sebagai contoh ya. Ini saya menganggap contoh yang mudah ya untuk dipahami oleh saudara. Lalu kemudian nanti mungkin ada contoh yang sedikit lebih sulit daripada serangan Bertrand Russell ya. Bertrand Russell sudah disebut-sebut juga tadi oleh Mas Atma ya. Seorang filsuf agnostik ya. Sebetulnya ateis sih, tapi dia tidak berani memegang ateisme secara dogmatis. Karena kalau dia memegang ateisme secara dogmatis, dia akan dibabat secara filosofis ya. Ya, kalau dia mengatakan mutlak tidak ada Tuhan, saya percaya itu sebagai dogma saya, maka itu mengasumsikan dia maha tahu. Dia sudah menyelidiki segala sesuatu, seluruh alam semesta ini, lalu menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi tentu saja posisi macam ini tidak bisa dipertahankan. Ya, maka karena dia takut memegang ateisme secara dogmatis, ya, maka dia bergeser kepada ateisme skeptis. Nah, ateisme skeptis ini yang ya boleh dikatakan sebagai sinonim daripada agnosticism ya. Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu ya, maka saya tidak bisa menyimpulkan. Ya, saya tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Karena saya tidak tahu Tuhan itu saya tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Karena saya tidak bisa membuktikan Tuhan ada atau tidak, maka saya tidak percaya bahwa dia ada begitu ya. Jadi Russell ini posisinya seperti itu, saudara. Seorang ateisme skeptis, ya, seorang agnostik, ya, seperti itu. Nah, kita tidak membahas bagaimana posisi agnostik daripada Russell sekarang, tetapi poin dia ketika menyerang iman Kristen dalam perkara moral. Nah, ini yang kita juga akan bahas ya. Tapi mungkin kita mulai dari eksistensi kejahatan dulu ya, sebelum bahas Bertrand Russell. Saya biasanya mengutip ilustrasi dari Ravi Zacharias ya. Ravi Zacharias itu bukan orang presaposisi ya, bukan ya, bukan apologet presaposisi, tetapi kadang-kadang entah dia sadar atau tidak dia menggunakan argumentasi presaposisi ya untuk menunjukkan kemustahilan daripada pandangan lawan. Ya, makanya saya sering ya menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang digunakan oleh Ravi Zacharias ya untuk di dalam kegiatan apologetika saya begitu ya, dalam aktivitas apologetika saya. Nah, pada sebagian aspek lainnya itu Ravi Zacharias itu sangat evidensial juga ya, sangat evidensial. Jadi begini ya. Masalah eksistensi kejahatan. Orang ateis ini kan berkata begini, ya, perhatikan baik-baik ya, saya coba pelan-pelan.
Orang ateis ini kan berkata begini, Allah itu tidak ada. Mengapa Allah tidak ada? Kalau kita tanya ya, dia akan menjawab, buktinya ada kejahatan. Kalau yang menurut kamu Allah itu Allah yang baik, ya, Allah yang maha kuasa bisa menata segala sesuatu. Mengapa kejahatan ada? Maka adanya kejahatan membuktikan bahwa Allah tidak ada. Nah ini kalau pendeta tidak belajar, saudara ya sudah menyerah. Sudahlah kamu bertobat ya. Kalau tidak bertobat, masuk neraka kamu. Mari kita berdoa gitu ya. Dipaksa begitu. Tapi tidak begitu saudara ya. Kita di sini bukan maksa orang berdoa ya. Kita belajar berargumentasi. Nah, saudara-saudara, kalau ada ateis, orang ateis yang berkata demikian, dia sedang mencekik argumentasinya sendiri, saudara. Nah, saya kutip sekarang bagaimana respons Ravi Zacharias yang saya kira sangat presuposisional sekali ya. Dia berkata begini, karena ada kejahatan dalam dunia, maka kau katakan bahwa Tuhan tidak ada. Ya, karena kejahatan ada dalam dunia, kau katakan Tuhan tidak ada. Nah, sekarang kalau saya balik, kata Ravi Zacharias, kalau saya membalik, ya, kalau Tuhan itu sungguh-sungguh tidak ada, maka ya yang namanya hukum moral ya, hukum moral itu untuk membedakan baik dari jahat, maka tidak mungkin ada. Dan saudara perlu tahu bahwa orang ateis itu, mereka itu menentang hukum moral. Bagi mereka moral itu diadakan oleh manusia berdasarkan kesepakatan, ya, seperti itu ya, berdasarkan kesepakatan begitu ya. Jadi tidak ada hukum moral yang sifatnya objektif, ya, begitu. Jadi Ravi Zacharias berkata kalau Tuhan tidak ada, maka tidak ada pembuat hukum moral, dan hukum moral objektif yang membedakan kebaikan dan kejahatan itu pasti tidak ada. Ya. Nah, kalau hukum moral untuk membedakan kebaikan dan kejahatan tidak ada, maka yang namanya kebaikan dan kejahatan pasti tidak ada. Ya. Saya pelan-pelan ya. Kalau Tuhan tidak ada, hukum moral tidak ada ya. Hukum moral objektif ya, tidak ada. Ya. Kalau hukum moral objektif tidak ada, maka kita tidak bisa membedakan kebaikan dan kejahatan. Berarti yang namanya kejahatan dan kebaikan itu menjadi tidak ada dong. Ya begitu ya. Nah, kalau kebaikan dan kejahatan tidak bisa dibedakan, dalam pengertian ini, karena tidak ada hukum moral, maka kita tidak bisa tahu apa itu baik, apa itu jahat, maka kejahatan macam apa yang kamu repotkan? Nah, ini dia tanya kepada orang ateis, kejahatan macam apa yang kau repotkan? Nah, ini sama saja dengan Mas Atma tadi yang mengatakan, ya, orang itu berkata, Alkitabmu itu kontradiksi. Ini kalau orang ateis ya. Loh, apa urusannya kamu dengan kontradiksi? Kamu hanya dari time plus chance plus matter kok. Kamu ini kan hanya sekumpulan atom yang bergerak-gerak kan? Tidak ada urusannya sama logika begitu ya. Nah ini mirip saudara ya. Jadi saya ulang ya, biar saudara paham ya. Orang ateis berkata ada kejahatan. Karena ada kejahatan pasti Tuhan tidak ada. Nah Ravi balik. Kalau Tuhan tidak ada berarti hukum moral tidak ada. Kalau hukum moral tidak ada maka kebaikan dan kejahatan tak bisa dibedakan. Kalau kebaikan dan kejahatan tak bisa dibedakan, maka itu sama namanya tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan. Lalu kejahatan macam apa yang kau persoalkan dalam dunia ini? Lalu membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Ini kalau orang ateis cukup cerdas, dia akan langsung tutup mulut. Ini perhatikan saya ya. Kalau dia cukup cerdas, dia akan tutup mulut. Dan dia tahu bahwa dia telanjang. Tapi kalau ateis itu ngeyel model pihak sebelah, dia akan ngeyel sana-sini. Dan apologet seperti Muriwal ini akan ngamuk-ngamuk sama dia. Nah, itu jangan keluar ya. Sama orang bodoh hanya ngamuk-ngamuk, saudara. Ya, nah gini ya, saya sedikit tambahkan ya. Di Indonesia ini sebetulnya saya belum ya, saya bukan menyombongkan diri. Di Indonesia ini saya belum menemukan lawan yang seimbang untuk mempraktekkan apologetika presuposisi saya. Yang saudara lihat di debat-debat saya sampai ngamuk-ngamuk di YouTube itulah hanyalah inilah saudara ya. Saya belum pernah menemukan dari pihak Islam yang betul-betul melayani saya dengan argumentasi yang seimbang begitu, saudara ya. Ya, seperti itu ya. Jadi mari kita lanjut sekarang ya. Ini saya berharap penjelasan sederhana dari saya mengenai eksistensi kejahatan dan saudara bisa lihat ya. Nah, kalau saudara memahami ini, saudara mulai sadar betapa apologetika presuposisi itu adalah bom atom
yang mencabut akar daripada lawan. Dibantai habis, saudara. Tidak bersisa sedikit pun. Maka saya katakan tadi, kalau orang ateis itu cukup cerdas, dia akan langsung tutup mulut dan tidak bisa menjawab. Nah, kalau masih dimungkinkan untuk interaksi berjalan, ajaklah dia sekarang berdiri di posisi kita. Terangkanlah bagaimana logiknya, bagaimana rasionalnya, bagaimana meaningfulnya, ya, bermaknanya iman Kristen, Allah kita, kasih Kristen, cinta Yesus Kristus. Di sini kita berharap Roh Kudus bekerja dan dia boleh bertobat. Nah, ini cara penerapan metode apologetika presupposisi. Sekarang yang kedua, kita lihat sekarang Bertrand Russell, ya. Ini agak sulit, saudara. Saya berharap saudara bisa bisa mengikuti saya perlahan-lahan, ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Bertrand Russell ini pernah menyerang iman Kristen itu dalam perkara moral, ya, etika atau moral. Dia berkata begini, orang Kristen itu percaya Tuhan yang berdaulat, yang mutlak, berdaulat. Ya. Sekaligus orang Kristen juga percaya hukum moral yang sifatnya objektif. Ya, ringkasannya itu ya dalam 10 hukum, ya. Ya. Itu hukum moral, ya, objektif, ya. Dan seluruh kitab para nabi, ya. Hukum moral objektif, ya, begitu, ya. Termasuk juga tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Semua itu moral yang objektif, ya. Nah, saudara, Russell berkata orang Kristen percaya Allah yang absolut, yang mutlak, yang berdaulat. Sekaligus percaya hukum moral yang sifatnya juga objektif dan mutlak. Objektif mutlak. Nah, Bertrand Russell berkata begini, kalau engkau berkata bahwa Tuhan itu mutlak, maka bagaimana dengan hukum moral? Tidak bisa hukum moral itu engkau anggap berada di luar Tuhan dan mutlak. Berarti ada dua yang mutlak di sini. Kalau engkau percaya itu Tuhan absolut, mutlak, dia yang utama, maka hukum moral itu harusnya ditentukan oleh Tuhan secara arbitrer. Perhatikan baik-baik, ya. Kalau Tuhan yang utama, maka hukum moral harusnya dia tentukan secara arbitrer. Suka-suka dia. Ini yang pertama, ya. Ini serangan pertama. Maka kalau Tuhan menentukan hukum moral itu secara arbitrer, suka-suka dia, maka ini namanya hukum moral itu tidak objektif. Itu ditentukan berdasarkan subjektivitas Tuhan. Suka-suka Tuhan. Nah, ini baru engkau bisa mempertahankan Tuhan yang utama dan dialah yang menentukan hukum moral. Tetapi hukum moral jadinya tidak objektif karena suka-suka Tuhan menentukan, arbitrer. Yang kedua kata dia. Yang kedua, ya. Kalau engkau mengatakan masih ngotot hukum moral itu objektif, berarti Tuhan tidak jadi yang utama. Berarti hukum moral berada di luar Tuhan, dan Tuhan pun harus taat kepada hukum moral itu. Maka yang utama adalah hukum moral objektif, dan Tuhan itu tunduk kepada hukum moral itu. Saudara jelas, ya? Jadi you pilih mana sekarang? Dia tantang ini orang Kristen, ya. Engkau pilih mana sekarang? Kalau engkau bilang Tuhan itu yang utama, hukum moral menjadi subjektif. Suka-suka dia, suka-suka Tuhan menentukan. Tapi kalau engkau bilang hukum moral betul-betul objektif, berarti Tuhan pun harus tunduk kepada hukum moral. Maka yang utama hukum moral, bukan Tuhan. Dia bilang orang Kristen tidak mungkin bisa pecahkan ini. Tapi saudara, ini adalah pernyataan yang mencekik dirinya. Ini badut yang tidak pernah melihat cermin. Nah, badut kalau saya pakai ilustrasi, itu bagus sekali ilustrasi tadi malam itu, ya. Itu badut itu dibawakan cermin, ya. Saudara-saudara, senjata Russell ini bisa kita balikan kepada dia, serangannya. Karena sebetulnya serangannya ini tidak relevan bagi Kristen. Serangannya justru merusak presupposisi dan worldview Russell sendiri tentang etik, ya, tentang moral. Ya. Sekarang kita bisa tanya secara sederhana kepada Russell begini. Ya. Kamu mengatakan
kalau bukan Tuhan yang utama, berarti hukum moral yang utama dan Tuhan harus tunduk. Atau sebaliknya, kalau Tuhan yang utama, maka hukum moral itu hasil arbitrernya Tuhan, hukum moral itu tidak objektif berarti. Nah, waktu kamu berkata demikian, berdasarkan indikator apa, standar apa? Standar apa yang kamu pakai? Kita perlu, saudara, ya, kita perlu tanya standar dia apa. Kira-kira menurut saudara apa yang dia jawab? Standarnya apa? Di sini saya sudah bingung, saudara. Standar dia mengatakan itu apa? Kalau dia berkata, itu standar adalah diri saya sendiri. Saya yang mengatakan demikian. Berarti kamu arbitrer dalam seluruh argumentasi. Tidak relevan untuk saya. Ngerti ya? Saudara paham ya? Kalau dia berkata, itu argumentasi saya, standarnya saya. Pemikiran saya standarnya, logik saya standarnya. Berarti kamu hanya sewenang-wenang saja menyerang iman Kristen, maka tidak relevan dengan saya. Jadi, saudara paham di sini ya, kalau standarnya adalah dia ya, tapi kalau dia berkata begini, tidak, standarnya bukan saya mencoba menggunakan cara berpikir logik yang sifatnya objektif. Berarti di sini dia meyakini ada logika yang sifatnya objektif, ya, termasuk juga moral yang sifatnya objektif. Begitu. Dengan demikian dia bertentangan dengan dirinya sendiri yang tadinya menentang sesuatu yang bersifat objektif, entah logik, entah moral. Saudara paham? Ya. Jadi dia pilih entah standarnya adalah dirinya, tuduhlah dia, kamu arbitrer kalau begitu dalam seranganmu. Ya, suka-suka kamu kalau begitu. Ya, kembalikan senjata yang dia serang Kristen tadi itu. Tapi kalau dia mengakui, tidak, saya berpikir, menganalisis berdasarkan penalaran yang ilmiah dan logis yang objektif dan berdasarkan standar moral yang objektif, otomatis kata-kata itu membunuh keyakinannya sendiri, mencekik keyakinannya sendiri. Habis dia, saudara. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh ya. Tentu dalam perdebatan tidak segampang yang saya bicara ini kan. Tentu ada ada adu argumentasi yang alot begitu ya. Tapi orang-orang seperti Bertrand Russell ini, ya seperti dia, ya pernah satu saat itu ditanyakan oleh seseorang, saya lupa ya siapa namanya. Saya kira bukan Ravi Zacharias ya, ada seseorang ya. Ravi Zacharias saya kira tidak pernah berinteraksi dengan Bertrand Russell ya. Kan Bertrand Russell itu adalah filsuf yang generasinya sudah lebih dahulu ya, begitu ya. Jadi gini. Jikalau saya sekarang di hadapan saudara-saudara ini ya, mengambil seorang bayi ya, bayi kecil, ya, lalu saya penggal-penggal bayi itu di hadapan saudara, menurut saudara apakah ini baik atau jahat? Nah, Bertrand Russell dan orang semacam dia, saudara, dia berkata begini, saya tidak berani mengatakan itu baik atau jahat. Nah, saudara paham kenapa dia berkata demikian? Saya tidak berani mengatakan itu baik atau jahat. Saudara tahu? Karena dia menolak hukum moral yang objektif. Saudara. Dia menolak hukum moral yang objektif. Lalu ditanya lagi, lalu kalau begitu berdasarkan apa kamu menilai ya? Kalau saya penggal-penggal bayi di sini. Dia berkata begini, ya saya enggak suka saja. Tapi kalau dalam perdebatan saudara ini sasaran empuk ya. Oh, enggak sukanya saudara ini berdasarkan kesepakatan semua manusia atau enggak suka secara arbitrer pribadi saudara. Jadi serba sulit saudara. Posisi mereka sama sekali tidak bisa dipertahankan. Maka celaka besar ya. Nah, ini yang ikut seminar cuma berapa? 30-an orang ya saudara ya. Ya, padahal ini keindahan inti iman Kristen yang orang luar sana itu kira, oh pakai bukti manuskrip ini, manuskrip itu ya. Enggak saudara, kita menghadirkan keseluruhan worldview Alkitab. Saudara, untuk menunjukkan betapa kacaunya, betapa mustahilnya, betapa absurdnya itu worldview yang melawan iman Kristen. Ya, seperti itu ya. Ini contoh dari ateisme, saudara ya. Saudara silakan nanti bisa gumulkan sendiri, bisa membaca lebih banyak buku ya, untuk lebih memahami tentang ateisme. Dan kalau saudara sudah mempunyai pemahaman tentang apologetika presupposisi, nanti saya kira secara otomatis saudara juga bisa akan memikirkan respons-respons yang
kira-kira bisa kita berikan ya. Saya akan lanjut sekarang ke sebentar ke screen yang kedua ya. Kita coba sekarang memikirkan bagaimana menghadapi Hinduism ya. Hinduism ya. Dan sebetulnya secara fundamental spirit agama-agama timur ya, termasuk Hinduism ya. Kalau di Indonesia ini ada kejawen ya, termasuk di agama-agama suku ya, ada semacam spirit panteisme sih sebetulnya ya di dalamnya, yang menganggap itu bahwa segala sesuatu itu bersifat ilahi ya. Ya, kalau orang-orang di tempat saya itu di pulau saya, Pulau Sumba ya, itu mereka yakin bahwa di balik pohon atau di balik daun pohon ya, di balik daun pohon itu ada orangnya katanya, saudara ya. Ada orangnya, ada sesuatu pribadi begitu ya, ada penghuninya begitu. Jadi makanya kalau kita bicara Hinduisme di sini ya, saya mencoba menggunakan Hinduisme sebetulnya cukup relevan untuk seluruh dunia gerakan zaman baru saat ini ya, yang sebetulnya intinya adalah panteisme ya. Walaupun tidak setiap kasus ya bisa diterapkan secara sama dan merata ya. Tentu tidak demikian, tetapi saya bicara secara substansinya, sebetulnya sama juga ketika kita mencoba menghadapi panteisme ya, yang ditawarkan oleh gerakan zaman baru. Ya, seperti itu ya. Saya ambil satu contoh dari Hinduisme saja sekarang, dan seorang pemikir Hinduisme yang paling besar itu namanya Sankara. Ya, dia yang mempengaruhi seluruh teologi Hindu secara paling signifikan. Memang ada yang lain seperti Ramanuja dan lain sebagainya, tetapi yang paling signifikan mempengaruhi Hinduism itu adalah Sankara. Ya, Sankara. Nah, sebelum saya lanjut ini, orang Islam itu sering salah paham ya. Sering salah paham ya. Mereka tidak ngerti apa-apa lalu bicara Hinduism, saudara, dan menyamakan dengan iman Kristen. Mereka berkata, orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Di Hindu pun percaya Trimurti, kata mereka. Trimurti, Brahma, Shiva, Wisnu, ya, seperti itu. Jadi menyamakan yang tidak sama, saudara. Ya. Jadi sebetulnya antara Tritunggal dan Trimurti itu tidak sama, saudara. Itu berbeda sama sekali, ya. Sama sekali tidak ada samanya, saudara. Ini saya sedikit jelaskan sekarang, ya. Di dalam pemikiran Sankara, saudara, ya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu satu dan sama. Yang ada itu adalah pure consciousness. Pure consciousness ya. Kesadaran murni yang tidak berpribadi, juga tidak terbagi-bagi. Berarti tidak ada kejamakan. Maka dalam maksud saya the core of Hinduism ya, itu tidak ada kejamakan, tidak ada pluralitas di dalamnya. Yang ada hanya kesatuan. Itulah eksistensi dari pure consciousness ya tadi itu. Yang tanpa kejamakan, ya, bukan pribadi. Maka menurut Sankara, saudara, dia mengatakan bahwa apa itu Brahman ya? Ya, Brahman ini pure consciousness tadi. Ya. Apa itu Brahman? Menurut dia bukan ini, bukan itu. Ya. Bukan ini, bukan itu. Jadi tidak bisa dijelaskan secara positif itu atribut-atributnya atau sifat-sifatnya. Kalau bisa dijelaskan secara positif atribut-atribut atau sifat-sifatnya, maka dia bukan lagi pure consciousness, ya, tapi sesuatu yang tertentu. Dalam kata ini secara kasar ya sesuatu yang berpribadi. Padahal Brahman tidak berpribadi. Nah, itu teori daripada Sankara, saudara. Ini inti daripada Hinduism sebetulnya. Nah, mengapa kita manusia ini ya di dunia ini melihat keragaman? Kita bermimpi, mimpi kemarin beda dengan mimpi hari ini. Kita pergi ke pantai, kita makan-makan, pesta-pesta, nari-nari. Orang India kan suka nari-nari ya, pesta-pesta makan-makan kan begitu ya. Ya. Kenapa begitu? Itu disebabkan oleh maya katanya. Maya atau ilusi. Ilusi. Kita ditipu oleh ilusi. Maka lepaskan ilusi itu. Lihat dalam dirimu sendiri. Ada Atman. Atman ya. Nah, Atman ini apa? Atman itu sebetulnya adalah Brahman yang ada dalam diri.
maka ada istilahnya itu Atman, Ca, Brahman. Atman adalah Brahman. Begitu. Ya. Maka tugas kita manusia adalah melepaskan diri dari dari itu tadi, ya, dari maya, ilusi yang menyebabkan kita melihat antitesis antara gelap dan terang, suami istri, kejahatan kebaikan, dan lain sebagainya. Semua antitesis itu omong kosong semua, itu maya, ilusi semua. Nah, seperti itu ya saudara ajarannya. Maka sadarlah di dalam dirimu ada Atman, ya, Atman, dan Atman itu adalah Brahman, itulah pure consciousness. Kalau engkau sudah mempunyai kesadaran itu, maka engkau sudah selesai. Engkau, istilah kalau Hindu itu sudah masuk nirwana, ya. Artinya dia sudah menyatu dengan alam semesta ini yang adalah Brahman, yang adalah pure consciousness. Tidak berpribadi, tidak terbagi-bagi. Tidak ada kejamakan dalam diri. Nah, ada cerita menarik ya, yang sudah sering juga saya sampaikan ya. Suatu saat Sankara ini dia dia memberikan seminar kuliah di depan raja ya. Dia berkata begini, Tuan Raja, semua kejamakan yang Tuan Raja lihat di dunia ini, perkara kawin-mawin, ya, siang dan malam, makan minum, ya, berpesta dan bersedih, utara selatan, timur barat, pokoknya semua yang Tuan kulihat ini, itu adalah ilusi semua Tuan, itu maya Tuan. Ya. Lalu esok harinya, ketika Sankara akan datang mengajar lagi kepada raja, waktu dia melihat Sankara dari jauh, dilepaskannya lah seekor gajah yang mengamuk. Gajah itu mengamuk, lari ke hadapan Sankara, mengejar Sankara. Lalu Sankara ketakutan, lari terbirit-birit naik ke atas pohon, saudara. Naik ke atas pohon, lalu kemudian raja berkata apa? Hai Sankara, kalau gajah itu adalah ilusi, karena engkau berkata semua adalah ilusi, mengapa engkau takut dan lari terbirit-birit naik ke atas pohon? Wah, Sankara tidak kehilangan akal, dia jawab raja. Tuanku raja, Sankara yang tuanku raja lihat lari terbirit-birit naik di atas pohon ini adalah ilusi tuanku raja. Ya, kelihatan menjawab ya. Kelihatan menjawab, padahal sebetulnya saudara itu bukan jawaban. Kalau Sankara itu adalah ilusi, yang naik ke atas pohon itu adalah ilusi, maka semua yang diajarkan kepada raja juga adalah ilusi. Termasuk mengatakan segala sesuatu adalah ilusi, itu juga adalah ilusi. Lalu mengapa dia repot-repot ajarkan ilusi? Saudara lihat ya, inkonsistensinya ya, seperti itu. Nah inilah saudara, maka tugas apologetika presupposisi sebetulnya hanya membawa cermin, ya, agar mereka melihat keburukan mereka, ya, ketelanjangan mereka yang memalukan, begitu ya. Ya. Nah, begini saudara, saya lanjut ya. Jadi menurut Sankara itu yang ada itu hanyalah pure consciousness, Brahman itu tadi. Dan diri kita ini sebetulnya kalau kita sadar itu adalah Atman, ya, Atman yang sebetulnya adalah Brahman itu sendiri. Maka tugas kita adalah melepaskan seluruh ilusi supaya kita betul-betul menyatu dengan Brahman, ya begitu ya. Nah, saudara, ada 3 problem sekarang yang saya coba ungkapkan di sini, ya, daripada teori Sankara ini, saudara. Pertama, problem metafisika, kedua, problem logika, ketiga, problem etika atau moral, ya. Sebelum saya lanjut begini, mungkin ada saudara yang berpikir-pikir mungkin ya, walaupun sebetulnya tidak terlalu relevan untuk pembahasan saya, tapi saya sedikit sampaikan saja. Supaya saudara tidak berpikir-pikir, loh kalau begitu mengapa Hindu banyak dewanya? Dan ada 3 dewa paling besar, yaitu Trimurti itu tadi, Brahma, Siwa, Wisnu, begitu ya. Bagaimana bisa begitu kalau pemahamannya seperti ini? Nah, dewa-dewa yang banyak itu saudara, dewa-dewi yang banyak ya, termasuk yang paling besar Trimurti itu adalah personifikasi daripada Brahman yang satu. Personifikasi atau mempribadikan ya, atau pribadi daripada Brahman yang satu itu. Nah, mengapa dalam upacara-upacara agama, ini bicara ritual, bukan aspek filosofis atau teologisnya ya. Mengapa dewa-dewa itu dipribadikan ya, yang sebetulnya adalah wujud daripada Brahman sendiri.
itu untuk kepentingan upacara katanya, untuk kepentingan ritual. Ya, ya. Karena kalau mau berrelasi dengan yang bukan ini, bukan itu, yaitu Brahman, yang tidak bisa didefinisikan, lalu bagaimana kita bisa ritual ya? Sedangkan ritual itu adalah jalan menuju ke Brahman tadi. Maka Brahman yang satu ini dipersonifikasikan oleh banyak dewa, termasuk yang paling besar Trimurti itu. Nah, itu jawaban saya, saudara ya. Jadi, kalau mengatakan Hinduisme itu politeis, ini jawaban yang sangat sederhana dari seseorang yang sebetulnya tidak riset sungguh-sungguh mengenai Hinduisme. Ya. Inti Hinduisme itu bukan politeisme, tetapi adalah Brahman. Brahman yang satu dan sama itu yaitu pure consciousness, dan sifatnya di sini sebetulnya adalah panteistik. Ya, seperti itu ya penjelasan saya. Nah, sekarang kita lihat problem metafisikanya. Problem metafisikanya begini. Ya. Ini secara sederhana ya. Kalau Brahman pure consciousness itu keberadaan yang pure itu ya, yang bukan pribadi, juga tidak ada kejamakan dalam dirinya, juga tidak bisa didefinisikan, hanya bisa kita katakan bukan ini, bukan itu. Seperti itu, dari mana lahirnya maya? Dari mana lahirnya ilusi? Nah, ini harus dipecahkan, saudara. Nah, ini problem metafisika yang harus dipecahkan. Menurut ajaran Sankara tadi, ilusi berasal dari mana kalau begitu? Kalau dikatakan, loh iya, ketidaktahuan manusia. Loh, saya kan Atman. Atman ca Brahman. Atman adalah Brahman. Dari mana ketidaktahuan saya itu lahir? Ini adalah problem filosofis yang sulit. Bahkan Dr. Radhakrishnan ini adalah seorang ahli filsafat India ya, yang pernah mengajar di dan kemudian pulang ke India menjadi presiden India, saya tidak tahu, saya lupa itu presiden keberapa ya. Itu Dr. Radhakrishnan ya. Saya punya 2 bukunya, saudara. Ini ya. Indian Philosophy ya. Ini volume 2, ini volume 1. Ini volume 2. Ini saya beli waktu saya di Belanda, saudara, karena memang topik tesis master saya dulu adalah tentang Sankara ya. Saya membahas tentang Sankara ya, seperti itu. Jadi Radhakrishnan sendiri berkata begini, saudara. Itu adalah hal yang memang bukan saja Hinduisme tak bisa jawab, tapi semua agama tak bisa jawab katanya. Dia keliru besar. Kristen bisa jawab itu. Ya. Dia keliru besar. Kristen bisa jawab itu. Ya. Mengapa saya katakan Kristen bisa jawab itu? Jelas dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Lalu kemudian Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan. Dari sana lahir dosa, dari sana akar kejahatan. Clear, saudara. Kristen menjelaskan clear. Jelas. Kitab Kejadian itu clear. Jadi waktu Radhakrishnan berkata, ya, ini problem semua agama. Dia belum paham iman Kristen. Dia tidak memahami iman Kristen. Maka dia menjawab, ini problem semua agama. Sebetulnya ini adalah problem Hinduism. Saudara, problem Hinduism. Ya. Ini yang pertama ya, problem metafisika. Ya, menjelaskan antitesis dari mana kalau begitu? A dan B, gelap dan terang, lahir dan mati. Ya. Menikahkan anak dan menguburkan orang. Laki-laki dan perempuan. Semua antitesis ini dari mana? Ilusi itu dari mana? Keragaman itu dari mana? Kalau faktanya eksistensi itu ya sebetulnya keberadaan itu adalah pure consciousness tadi yang bahkan tidak bisa didefinisikan, yang hanya bisa dikatakan bukan ini bukan itu. Nah, ini tidak bisa terjawab, saudara. Tidak bisa terjawab. Kedua sekarang problem logika ya. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Mas Atman ya mengenai logika ya. Ya, kita biasa hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah, hukum Posen ya, tidak ada jalan tengah, lalu ada hukum law of non-contradiction ya, hukum tidak berkontradiksi ya, saudara ya. Tapi membicarakan hukum-hukum logika, saudara, kita butuh antitesis. Mutlak antitesis, saudara. Logika blank kalau tidak ada antitesis. Logika blank. Maka saudara mau jadi apologet Van Tillian, saudara juga harus terdidik dalam logika. Ya, jadi saya ulang lagi itu keliru. Ada seseorang yang mengatakan apa urusan Van Til dalam logika, ini keliru besar. Itu keliru besar ya. Bukan saudara.
Tetapi kita tidak menjadikan logika sebagai standar dalam berapologetika, tidak. Tapi logika otomatis mengikuti, saudara. Maka perlu belajar ilmu logika. Ya. Nah, logika itu hanya eksis kalau ada antitesis. Tanpa ada antitesis, logika menjadi blank, saudara. Blank. Nah, sekarang bagaimana saudara membedakan antara saya dengan bukan saya? Antara Anda dan bukan Anda. Kalau tidak ada antitesis antara Anda dengan sesuatu di luar Anda. Jadi ada diri dengan sesuatu di luar diri. Nah, di sana logika menjadi eksis, mempunyai basis untuk eksistensinya, saudara. Kalau semua satu dan sama, ya perhatikan ya, kalau semua satu dan sama, ya, dan ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah berulang-ulang diungkapkan oleh para murid Van Til, ya, entah John Frame atau itu siapa namanya itu Rasduni, ya, saudara, dan lain-lain, ya. Kalau semua satu dan sama, maka tidak ada makna, tidak ada logik, saudara, tidak ada segala sesuatu. Nah, saya kasih contoh sederhana sekarang, ya. Bagaimana saya menjadi Muriwali Yanto Matalu dan saudara menjadi Anda? Kalau, perhatikan, nama kita satu dan sama, wajah kita satu dan sama, mata kita satu dan sama, kepala kita satu dan sama, tinggi badan kita satu dan sama, wajah kita persis dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua satu dan sama. Maka tidak ada lagi yang namanya Mas Atma, tidak ada yang namanya MIM, tidak ada yang namanya saudara. Semua satu dan sama. Saudara tahu ya, logika blank di sini, saudara. Bahkan makna itu blank, kosong, blank. Nah, maka logik itu dia mutlak. Bersama-sama dengan antitesis. Nah, saudara-saudara, jangan saudara beranggapan kalau begitu kita membutuhkan antitesis antara kebaikan dan kejahatan. Ya, kita membutuhkan antitesis antara kebaikan dan kejahatan, ya, supaya kita, ya, boleh memahami apa namanya baik, apa namanya jahat. Ini sebetulnya menyesatkan, ya, dalam apa itu sebetulnya menyesatkan, ya. Ya, kenapa menyesatkan? Karena adanya kebaikan saja, ya, adanya kebaikan tanpa eksistensi kejahatan sebetulnya sudah menimbulkan antitesis. Berarti segala sesuatu yang melawan kebaikan itu adalah antitesis dari kebaikan. Itu adalah kejahatan, kan begitu. Walaupun secara ansih, ya, dalam dirinya sendiri kejahatan itu tidak ada. Nah, ini terjadi sebetulnya seandainya, ya, ini saya kata seandainya. Dalam teologi reform tidak ada kata seandainya, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ini untuk kepentingan argumentasi, saya mengatakan seandainya malaikat tidak jatuh, manusia tidak jatuh, tetap kita bisa membedakan kebaikan dan kejahatan. Maka perintah Tuhan di Taman Eden itu menjadi apa namanya? Menjadi rasional, ya. Jangan kamu makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari yang kau makannya pasti yang kau mati. Jangan saudara mengira bahwa Adam dan Hawa perlu jatuh ke dalam dosa supaya memahami kebaikan dan kejahatan. Salah. Tetap saja sebetulnya Adam dan Hawa memahami kebaikan dan kejahatan. Seandainya tidak jatuh dalam dosa. Mengapa tetap? Karena mereka akan mengetahui kebaikan dan kejahatan sesuai cara Tuhan mengetahui itu. Cara Tuhan mengetahui, mungkin istilah cara ini kurang tepat, ya. Sesuai dan selaras dan worldview Tuhan mengetahui kebaikan dan kejahatan. Seperti itu. Jadi Tuhan tahu tentang baik dan jahat. Bisa membedakan dengan jelas. Bahkan secara sempurna. Loh, Tuhan nggak pernah mengalami kejahatan loh. Tahu dari mana? Nah, ini Tuhan tahu kebaikan apa itu kejahatan tanpa mengalami apa yang namanya kejahatan, tanpa terlibat dalam kejahatan. Demikianlah pengetahuan kita sebetulnya tentang kebaikan dan kejahatan seandainya Adam dan Hawa taat. Ya. Jadi, saudara jangan berpikir bahwa eksistensi kejahatan dibutuhkan sebagai antitesis dari kebaikan supaya kita tahu kebaikan dan kejahatan. Itu tidak relevan, ya, tidak relevan. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat sekarang, ya, problem logika, ya, di dalam Hinduism tadi ini, ya, di dalam pemikiran Sankara mengenai Brahman yang pure consciousness, ya. Saudara, bagaimana logika bisa mendapatkan basisnya di situ? Saudara bisa mikirkan tidak?
Brahman ini sesuatu yang tidak ada keragaman, tidak ada kejamakan di dalam dirinya, itu adalah pure consciousness, bahkan yang tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diceritakan atribut-atributnya itu secara positif. Kita hanya bisa berkata, Brahman itu apa? Bukan ini, bukan itu. Di sana ada antitesis? Tidak ada. Kalau begitu logika itu eksis? Tidak ada. Saudara. Maka kalau begitu sebetulnya eksistensi hukum logika tak mungkin mendapatkan basisnya di dalam konsep tentang Brahman. Nah, itu sebabnya kalau saudara belajar tentang New Age Movement yang spiritnya panteisme atau Hinduisme atau agama-agama timur, bagi mereka logika itu tidak penting. Karena memang basisnya dalam secara metafisika, di dalam core pemahaman mereka itu tidak ada di sana, saudara. Tidak ada di sana. Ya. Nah, dan agama-agama timur, kita orang Asia ini yang sangat dipengaruhi oleh spirit semacam ini, kan kita semua anti logika, saudara. Kan sukanya kita kan both end ya. Baik saya maupun Anda sama-sama benarnya kan. Yang penting damai kan gitu ya. Nah, ini cara orang Asia mendidik anak bagaimana? Kalau ada dua orang anak berkelahi, sini kamu. Kenapa you pukul dia? Kamu kenapa juga dipukul? Ya gitu ya. Sudahlah kalian sama-sama salah. Berdamai ya. Jadi semuanya sama-sama salah, tidak mencari mana yang benar, mana yang salah, saudara. Ya kalau ada di antara kita yang bertengkar, sudahlah damai saja. Dia benar, engkau juga benar. Ayo damaikan begitu, saudara. Ini sebetulnya spirit ini didasari ya, baik orang sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung dari spirit keberagamaannya yang seperti ini, yang sifatnya panteistis semacam ini, saudara. Kalau orang Barat tidak demikian kan? Tidak demikian. Tapi saya tidak bahas itu hari ini ya. Ya seperti itu. Jadi jelas logika tidak mempunyai basis untuk eksis di dalam konsep tentang Brahman. Kalau begitu bagaimana dengan Kristen? Tritunggal basisnya. Allah kita bukan tauhid. Ya, Allah kita bukan tauhid. Allah kita bukan Unitarian. Allah kita bukan seperti yang dipahami Sabellianism. Bukan. Allah kita adalah satu dan jamak. One and many. Ya. Tadi malam ingat ya, penjelasan saya yang sangat filosofis sekali mengenai the problem of one and many ya, di dalam pemikiran Van Til ya. Yang menurut Van Til itu hanya bisa dipecahkan dengan doktrin Tritunggal. Ya. Maka saudara, di dalam doktrin Tritunggal, logika mempunyai basis yang sifatnya transenden itu untuk eksis. Dan ini menjadi basis bagi logika kita manusia, saudara. Basis antitesis dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya pencipta yang satu dan banyak, di mana logika eksis di dalam dirinya sendiri, sebagai sifatnya sendiri, juga tercermin waktu dia mencipta. Dia menciptakan masing-masing sesuai dengan jenisnya masing-masing. Tomat bukan jagung, jagung bukan tomat. Ya. Manusia bukan monyet, monyet bukan manusia, saudara. Ya. Jelas ya, clear ya. Antitesis, saudara. Logik eksis di sini. Logik eksis di sini, saudara. Mempunyai dasar keberadaannya. Ya. Karena itu sifat Allah yang logis, ya, yang logik. Yang dicerminkan oleh keberadaannya yang satu dan banyak. Ya. Banyak bukan banyak-banyakan ya, tapi tiga pribadi yang berbeda. Satu dan jamak. Ya, one and many, saudara. Jadi dalam iman Kristen problem logika apa? Tidak ada. Tidak ada problem logika. Problem metafisika tadi mengenai dari mana ilusi berasal, dari mana kejahatan berasal, dari mana keperbagaian ini berasal. Tidak ada. Semua jelas dalam Alkitab. Logika jelas. Problem etika sekarang, secara moral. Bagaimana guru-guru panteisme atau guru-guru Hindu seperti Sankara menyerukan kepada manusia sesamanya untuk saling mengasihi. Kamu jangan benci lo ya, kamu jangan bunuh orang lo ya, saling mengasihilah. Kalau dalam konsep tentang Brahman itu sendiri, kebaikan dan kejahatan tidak bisa dibedakan, karena Brahman itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, adalah pure consciousness yang tidak ada keragaman dalam dirinya, tidak ada antitesis dalam dirinya. Saudara paham? Bagaimana bisa membedakan antara kejahatan dan kebaikan dalam diri Brahman? Ya. Atau dari sudut pandang perspektif Brahman, bagaimana kejahatan didefinisikan yang berantitesis dengan kebaikan? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Maka, kalau guru-guru Hindu mengatakan,
kamu harus saling mengasihi, jangan membunuh, jangan bunuh binatang, jangan ini ya. Basisnya apa? Tidak ada basisnya secara transenden. Ya, tidak ada basisnya secara transenden, saudara. Ya. Jadi perintah untuk mengasihi tidak ada basisnya dalam diri Brahman, juga tidak ada basisnya dalam diri tauhid. Nah, dan saudara lihat ya, orang yang ekstrim pegang pemahaman semacam itu apa? Dia beda sama saya ya, ambil pedang, bunuh dia. Beda sama saya, bunuh dia, kafir dia. Oh, arahnya beda sendiri, bunuh dia. Maunya keseragaman, unity. No plurality, saudara. No plurality. Ini realitas, saudara. Nah, kalau ada sebetulnya sarjana dari pihak sebelah yang mau ini, itu yang saya mau kupas. Kita buka-bukaan. Tapi sampai sekarang saya tunggu belum ada. Ya, ahli logika dari pihak sebelah. Ya, ahli filsafat dari pihak sebelah yang memegang worldview-nya, teologinya, ya, yang sifatnya tauhid, ya, untuk boleh berdebat dengan saya. Tidak ada landasannya, saudara. Perintah mengasihi, jangan membunuh. Dalam diri Brahman tak ada landasannya. Dalam diri Allah yang Sabelian juga tidak ada landasannya. Unitarian tidak ada landasannya. Termasuk tauhid tidak ada landasannya, saudara. Jadi jelas ya, clear ya. Baik, kita maju kepada screen yang ketiga ya. Sedikit saya sampaikan ya. Kalau dalam Tritunggal saudara sudah paham ya. Kalau ada perintah mengasihi bagaimana? Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak secara kekal, ya. Ya. Kalau ada perintah untuk mengasihi, ada landasan transendentalnya di dalam diri Tritunggal, saudara. Ada basisnya secara metafisika dalam diri Allah Tritunggal. Maka saya sering berkata, kalau ada perintah untuk mengasihi, orang Kristen ini jangan buru-buru Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya. Dia mengasihi saya lebih dahulu sebelum saya mengasihi dia. Itu betul kata Alkitab. Tapi itu baru separuh kebenaran, saudara. Kalau Anda ditanya, mengapa orang Kristen harus mengasihi? Jawaban yang paling pertama adalah kalau Allah saya Tritunggal. Di dalam dirinya, kasih itu sempurna. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ketiga pribadi saling mengasihi. Saling menjadi subjek dan objek kasih. Ya. Kedua, terlebih ketika saya sudah berdosa, pribadi kedua Tritunggal Sang Firman itu telah turun ke dunia untuk menebus saya. Dia mengasihi saya lebih dahulu. Ya. Ketika saya masih menjadi seteru Kristus. Itu dasarnya, saudara. Semua adalah dasarnya ya dalam kekristenan. Nah, sekarang mari kita melihat Islam ya. Ini saya sudah sedikit singgung tadi, tapi mungkin saya akan bahas lebih detail sekarang ya. Dan setelah ini kita akan masuk dalam tanya jawab. Saya berharap saudara-saudara bisa mengungkapkan problema-problema apa yang saudara lihat di luar, atau serangan-serangan dari pihak luar, entah Islam atau ateisme atau agnostisisme atau Hinduisme, Buddhisme ya. Saudara bisa ungkapkan di dalam tanya jawab nanti untuk kita coba melihat solusi dari sudut pandang, bukan solusi ya, respons dari sudut pandang apologetika presuposisi. Nah, sekarang kita khusus sekarang itu membicarakan konsep tauhid ya. Problema daripada konsep tauhid. Tadi sedikit sudah saya singgung. Secara metafisika itu di screen saya menulis bagaimana bisa eksis ya. Allah atau Tuhan yang sifatnya tauhid itu bagaimana bisa eksis? Bagaimana bisa dipahami dia eksis? Seperti itu. Ini pertanyaan penting sekali. Nah, sekarang begini saudara ya. Kita coba perlahan-lahan ya, membedah ya. Kalau Allah itu tauhid, satu one being, one person ya, satu pribadi mutlak. Berarti tidak ada diri di dalam satu pribadi mutlak ini di luar dirinya. Ya, hanya dia sendiri ya. Hanya dia sendiri kan? Betul ya? Nah, kita memikirkan saudara, mau tidak mau logika kita ini kan berpikir saudara. Dan saudara tidak boleh anti ya dengan logika ya. Logika kita kan langsung berpikir, bagaimana rasanya kesadaran bisa eksis? Kesadaran bisa eksis ya, kalau hanya ada satu pribadi mutlak. Saudara mungkin sulit memikirkan ini ya. Sekarang saya kasih contoh sederhana. Kalau di dunia ini hanya ada saya saja,
Tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu di luar diri saya, entah meja, entah pribadi lain, orang lain, ya, hanya saya saja. Segala sesuatu hanya saya. Menurut saudara, kesadaran saya eksis atau tidak? Kesadaran saya ini eksis atau tidak? Blank, saudara, blank. Mengapa blank? Kesadaran ini bersangkut paut dengan saya yang menyadari sebagai subjek, dengan ada objek di luar diri yang disadari. Nah, itu namanya kesadaran. Itu mengenai kesadaran atau bagaimana self-consciousness, bagaimana kesadaran akan diri atau self-consciousness berbeda dengan kesadaran itu saya banyak belajar dari William G. Tisset. Tapi saya tidak yakin kalau William G. Tisset ini adalah seorang pengusaha posisional, ya. Karena William G. Tisset itu hidupnya itu sudah lebih dahulu dari Van Til, ya. Dan kelihatannya dia bukan begitu, ya. Tetapi saya belajar banyak tentang kesadaran dan kesadaran akan diri. Ini ada bukunya, saudara, dogmatic theology, ya, dogmatic theology. Nah, Seth berkata begini, ambillah seluruh objek di luar diri saya, ya, yang bisa saya pikirkan atau bisa saya sadari, maka kesadaran saya jadi blank. Saya tidak sadar jadinya. Karena kesadaran itu mutlak membutuhkan objek di luar diri. Subjek yang sadar saya, tapi tidak cukup. Butuh objek di luar diri untuk sadar. Nah, waktu saya debat tahun 2014 dengan Subandi Sukoco, ya, Ustadz Subandi Sukoco dengan Ustadz Menahem Ali, itu di Malang, itu di Universitas Widya Gama, itu saya ungkapkan argumentasi ini. Tetapi itu nggak ada balasan sama sekali, ya. Maka kemudian saya akhirnya sudah tidak tertarik untuk melanjutkan, ya, saudara. Ya. Bagaimana memikirkan Allah yang hanya satu pribadi mutlak? Kira-kira kesadaran bagaimana? Tanpa objek apapun. Ya. Nah, orang kadang-kadang lari kan. Loh, itu kan engkau memikirkan kesadaran manusia. Allah, kalau dia tidak terbatas, dia bisa punya kesadaran, eksis, tanpa ada objek. Ya. Itu bisa, katanya dia. Tetapi perlu dijelaskan, seperti apa eksistensinya. Perlu dijelaskan dong. Nah, nanti larinya apa? Loh, Allah kan tidak mungkin bisa dipahami secara ini, ya. Secara secara tuntas dan lain sebagainya, ya. Ya. Jadi yang jelas saya percaya pokoknya, ya, bahwa Allah itu tetap bisa sadar karena dia maha kuasa, ya, tidak terbatas, tetap bisa sadar tanpa objek. Tapi tidak bisa dijelaskan, saudara. Tak bisa dijelaskan. Maka dalam istilah Van Til sebetulnya, ini salah satu jenis yang kita sebut sebagai unintelligible. Tidak dapat dipahami, saudara. Sesuatu yang sebetulnya mustahil untuk kita pikirkan. Sesuatu yang sadar tanpa objek. Saudara. Ya. Jadi, ini problem, ya. Nah, sekarang begini. Kalau ternyata karena kesadaran tak ada, karena tak ada objek, Anda kemudian bisa memikirkan tidak bahwa Allah yang semacam ini bisa mencipta, bisa memikirkan sesuatu untuk mencipta. Loh, pikiran tentang objek itu dari mana kalau tidak sadar? Pikiran tentang objek itu dari mana kalau tidak sadar? Saudara. Maka tak bisa mencipta. Impoten berarti. Tidak bisa mencipta. Tidak bisa berelasi. Bagaimana pikiran untuk berelasi dengan sesuatu kalau objek tidak ada? Blank. Maka kasih juga menjadi mustahil, ya, dan lain sebagainya, ya, saudara. Ini kita bahas dalam poin yang ketiga nanti, ya. Seperti itu. Jadi begini, ada problem metafisika yang tak bisa dijelaskan. Kecuali kalau mau ngotot, ya, pokoknya saya percaya Allah itu eksis karena dia Allah, maka dia bisa sadar tanpa objek. Saudara, ya, dia bisa sadar tanpa objek karena dia Allah. Pokoknya, ya, yang bilang kamu pokoknya ya kitab saya, kan gitu, ya. Tapi yang justifikasi kitab kamu siapa? Ya saya. Begitu. Jadinya begitu. Ini irasional, saudara. Ini irasional, ya. Ya. Jadi ini problem metafisika, ya. Yang kedua sekarang problem logika, ya. Itu sama dengan argumentasi saya terhadap Brahman, ya, konsep tentang Brahman, ya. Logika menjadi tidak bisa dipertahankan eksistensinya di sini, ya. Karena Allah itu hanya satu pribadi. Ya. Maka bagaimana bisa membedakan yang satu pribadi itu dengan sesuatu di luar dirinya?
Asumsinya tentu sebelum ada penciptaan. Dan sebetulnya Allah semacam itu tidak bisa mencipta. Impoten saya katakan tadi ya. Tapi katakanlah, jika seandainya ada Allah yang semacam itu, sebelum mencipta, berarti dia, hanya sendiri. Bagaimana bisa membedakan dengan sesuatu di luar dirinya? Berarti tidak ada antitesis di situ. Kalau tidak ada antitesis, maka logika menjadi blank, ya saudara ya. Ya mungkin mereka bisa saya berkelit, loh, keragaman kan bukan hanya pribadi. Anda kan menuntut saya, Allah harus berpribadi jamak supaya ada antitesis. Saya jawab tidak. Allah punya sifat-sifat yang jamak. Nah, kalau pihak sebelah kan mengatakan ada 99 sifatnya. Ini sifatnya Allah katanya. Begitu ya. Nah, kita kembali problem yang pertama tadi. Kalau diakui bahwa ada sifat-sifat yang jamak, bagaimana sifat-sifat yang jamak itu eksis tanpa kesadaran? Dikatakan dia maha kasih. Loh, yang tidak sadar karena tidak ada objek bagaimana bisa dikatakan punya sifat kasih? Atau tidak ada objek di luar diri untuk dikasihi, bagaimana dikatakan bisa mempunyai sifat kasih? Bagaimana dikatakan mempunyai sifat itu katakanlah sebagai creator ya, pencipta begitu. Bagaimana? Ya. Kalau dia sendiri masalah kesadaran itu ya tidak ada karena tidak ada objek. Jadi semua menjadi blank, saudara. Tak bisa dijelaskan ya. Kecuali Anda menerima bahwa Allah itu jamak dalam pribadinya, maka kejamakan sifatnya bisa ditegakkan. Maha kasih, maha baik. Loh, baik kepada siapa kalau dia hanya sendiri? Tak ada objek. Kebaikan menjadi omong kosong. Ya. Kebaikan itu dalam relasi subjek-objek, saudara. Ya, seperti itu. Kebaikan itu dalam relasi subjek-objek. Jadi saudara serba salah di sini ya, serba salah ya. Jadi Anda harus mempresupposisikan Allah Tritunggal baru bisa menerima keragaman daripada sifat Allah, sifat-sifat Allah. Mari kita lihat yang ketiga sekarang, perihal etika atau moral ya. Tak bisa jadi standar. Wah, jelas sekali saudara. Jelas sekali ya. Dan ketika dijadikan sebagai standar, maka uniformity yang muncul. Dan akibat uniformity adalah spirit farisi. Spirit bunuh saja. Dia tidak sama dengan kita. Betul tidak, saudara? Cobalah saudara kalau tidak percaya ya. Ya, kalau tidak percaya, saudara coba bukan riset ya, adakan percobaan ya. Saudara bikin asrama kecil-kecilan. Di dalam asrama itu yang berisi beberapa orang anak, saudara terapkan prinsip uniformity. Ya, uniformity ya, itu keseragaman. Ya. Keseragaman. Jadi begini, ada waktunya untuk tertawa, ada waktu makan, ada waktu bermain, semua diatur secara mekanik ya, berdasarkan jam-jam ya. Dan bila mana ada yang melanggar, saudara langsung tebas. Disiplin dia dengan sangat keras. Ya. Bahkan pakaian mereka pun itu seragam semuanya. Semuanya. Bahkan porsi makanannya pun harus sama. Ya. Ya, karena harus menekankan keseragaman. Begitu ya. Jadi yang perutnya kecil, karena badannya kecil, itu porsinya sama besarnya dengan orang yang badannya gede, ya, yang makannya banyak. Begitu. Semua sama. Apa bisa eksis? Ya? Apa bisa asrama yang semacam itu bisa berjalan? Bisa eksis. Kalaupun bisa jalan, itu akan menghasilkan ya pembina-pembina asrama yang mempunyai spirit pembunuh, spirit farisi, ya, yang begitu munafik, ya, dan menghasilkan anak-anak yang sakit jiwa semua nanti. Saudara. Akan menghasilkan anak-anak yang sakit jiwa. Mengapa demikian? Karena keragaman tidak dihargai di sana. Keunikan masing-masing anak tidak dihargai di sana. Keunikan bagaimana anak-anak itu, yang satu suka bermain bola voli, yang lain sukanya sepak bola, yang lain sukanya main catur. Tidak diizinkan, pokoknya permainan seragam. Maka kemunafikan akan muncul di sana, dan akibatnya adalah pembunuhan. Pembunuhan, saudara. Pembunuhan karakter, pembunuhan segala sesuatu. Pembunuhan manusia. Dehumanisasi. Itu yang terjadi yang saudara lihat di luar sana. Ketika ada sekumpulan orang tak berakal, tutup sana, tutup sini, saudara. Saudara paham maksud saya? Ketika saudara
lihat sekumpulan orang tak berakal, itu tutup sana, tutup sini. Itu pengaruh uniformity, pengaruh konsep the core of their faith, ya, yang mengatakan satu, mutlak satu. Nah, itu akibatnya. Bandingkan dengan Kristen, begitu indahnya. Kita menghargai kesatuan sekaligus kejamakan. Kita hanya ada satu Alkitab. Kalau beda ini kita ribut, berarti kamu bukan saudara saya. Kita satu Alkitab, satu iman, satu Tuhan Yesus, satu Allah Tritunggal yang kita percaya bersama-sama. Tapi karunia-karunia kita masing-masing, bagaimana kita keunikan pribadi per pribadi di mana Tuhan anugerahkan kita keunikan masing-masing harus dihargai. Ya, harus dihargai. Termasuk keragaman karakter kita harus dihargai, diberi ruang sebagai pluralitas kita, sebagai keragaman kita. Betapa indahnya diatur dengan cara Kristen, saudara. Maka makna, ya, meaning, ya, makna hidup, ya, bagaimana hidup menjadi berwarna, menjadi indah, tetapi tetap menyatu dalam esensinya, hanya bisa ditunjukkan oleh iman Kristen. Maka kehidupan Kristen sebetulnya merupakan satu dunia apologetika tersendiri. Ketika kita menunjukkan bagaimana kita menghargai perbedaan, sekaligus bagaimana kita menjunjung tinggi kesatuan kita, saudara. Ya, jelas ya? Jadi, tidak mungkin dijelaskan hal-hal semacam ini tadi dari konsep tauhid, kecuali dari konsep Tritunggal, saudara. Maka bukan hanya Van Til, ya, bahkan ahli teologi Reform Baptis yang namanya Augustus Hopkins Strong, dia pernah berkata bahwa doktrin Tritunggal itu adalah master key, ya, daripada seluruh bidang ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan kita. Itu adalah master key, saudara. Jadi kalau mau hidupnya indah, bercermin kepada Tritunggal. Refleksikanlah kesatuan kejamakan dalam Tritunggal. Maka hidup kita menjadi indah. Ya, seperti ini, ya. Dan ini tidak bisa ditawarkan oleh konsep yang ini, ya, yang saya bahas ini. Ya, hanya bisa dalam kekristenan, ya.